Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Syarani dengan NIM 230502053 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Dr. Anda Nikmah Marupang MA selaku dosen MKWK Pendidikan Agama Islam kelas 14. Pada video kali ini saya akan menjawab 6 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Yuk simak pembahasannya sama-sama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Sebelum menjawab konsep Islam rahmatan lil alamin, kita harus tahu dulu arti secara etimologisnya. Nah, secara etimologis, Islam itu berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin itu berarti kasih sayang bagi semesta alam. Jadi, yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin sendiri itu adalah istilah Qur'ani, dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwasanya kalau Islam dilakukan secara benar, maka dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat, baik itu untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Nah, rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua, yaitu rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Apa sih maksudnya? Nah, rahmat dalam konteks rahman itu adalah bersifat amma kulasya, yang artinya meliputi segala hal, sehingga orang-orang non-muslim pun mempunyai hak atas kerahmanan dari Allah SWT. Sedangkan rahmat dalam konteks rahim itu adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam saja. Jadi rahim itu adalah khususan lil muslimin. Nah, apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahman dan rahim Allah akan turun semuanya. Kita masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana karakteristik Islam rahmatan lil alamin? Yang pertama, tidak ada kekerasan. Maksudnya adalah agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat kekerasan dalam bentuk apapun, entah itu kekerasan fisik atau kekerasan batin sekalipun. Dalam Islam, tindakan kekerasan ini hukumnya haram dan terlarang. Karakteristik yang kedua yaitu persaudaraan. Persaudaraan ini dilandasi oleh ajaran Islam rahmatan lil alamin. Persaudaraan dibangun dengan tujuan agar manusia saling bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, bukan untuk menciptakan permusuhan atau melakukan perbuatan buruk. Karakteristik yang ketiga yaitu saling menghargai. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang mengajarkan untuk saling menghargai antar sesama manusia tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, dan segalanya. Nah, Islam adalah agama yang toleran. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita untuk saling menghargai antar sesama. Dengan menghormati orang lain, maka kita akan dihormati oleh orang lain juga. Hukumnya kan begitu. Nah, menghargai adalah salah satu upaya untuk membina kerukunan hidup antar sesama. Karakteristik selanjutnya atau yang keempat itu adalah hal-hal yang sifatnya baik dan memberi nilai lebih. Islam adalah agama rahmat, seperti yang telah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya. Nah, setiap hal yang baik dan memberi manfaat bagi manusia itu adalah ajaran Islam rahmatan lil alamin yang sesungguhnya. Islam memberikan tuntunan bagi hidup manusia mulai dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang sulit sekalipun. Islam hanya mengajarkan umatnya dalam hal-hal kebaikan seperti perdamaian, saling menghargai, saling menyayangi, tanpa adanya pemusuhan dan kekerasan. Nah, itulah tadi 4 karakteristik Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa itu masyarakat madani? Nah, saya akan membahasnya dalam 2 sudut pandang. Yang pertama, menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sistem sosial yang baik dan diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Sementara itu, definisi masyarakat madani menurut Nurholis Majid itu merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Menurutnya, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pertanyaan keempat, apa peran umat Islam dalam menciptakan masyarakat madani di Indonesia? Nah, adapun peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu dengan cara menciptakan kerukunan antar umat beragama, menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama, saling pengertian antara umat beragama, serta menumbuhkan sikap demokratis. Pertanyaan kelima, apakah ada masyarakat madani itu di awal Islam? Jawabannya tentu ada. Ada 2 masyarakat madani yang dalam sejarah terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu yang pertama masyarakat Sabah, yaitu masyarakat yang ada di masa Nabi Sulaiman.
Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat Madani dengan firman-Nya dalam Quran Surah Saba ayat 15, yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Masyarakat Madani yang kedua yaitu masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, yaitu perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Nah, perjanjian Madinah ini berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi mereka, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Nah, sampailah kita pada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6, bagaimana pengaplikasian nilai-nilai masyarakat Madani itu di saat ini agar umat Islam bisa mencapai nilai khairu ummah atau umat terbaik, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Islam itu adalah umat terbaik. Nah, masyarakat Madani seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya yang merujuk pada model masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bisa menjadi panduan bagi umat Islam untuk mewujudkan cita-cita untuk menjadi khairu ummah atau umat terbaik. Nah, berikut ini adalah beberapa cara pengaplikasiannya. Yang pertama, dengan mengumpulkan ruang publik yang bebas atau free public sphere. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama mendorong diskusi dan dialog terbuka antar warga termasuk dengan non-muslim untuk membahas isu-isu sosial. Cara yang kedua yaitu dengan aktif untuk menggunakan media massa dan platform digital untuk menyampaikan ide dan pemikiran. Cara pengaplikasian yang kedua yaitu dengan mengembangkan budaya demokrasi dan partisipasi. Hal ini pun dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu seperti ikut serta dalam proses pemilihan umum dan memilih pemimpin yang jujur dan adil. Cara yang kedua yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah agar selalu transparan dan akuntabel. Cara pengaplikasian yang ketiga yaitu dengan menghargai toleransi dan pluralisme. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu seperti yang pertama, mengakui dan menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan lainnya. Yang kedua, menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan para pemeluk agama lain. Yang ketiga yaitu dengan menghindari sikap eksklusif dan mementingkan diri sendiri. Terakhir, pengaplikasian keempat yaitu dengan menjunjung tinggi nilai etika dan moralitas, yaitu dengan menjadi teladan dalam bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, dengan penerapan nilai-nilai tersebut, umat Islam bisa berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, ini merupakan langkah untuk menuju terwujudnya khairu ummah, yaitu umat yang membawa kebaikan dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, itu tadi jawaban saya atas ke-6 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Apabila terdapat kesalahan kata dalam video ini, saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!